Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ranti Marti. I'm number 29. Today I will explain the topic is rencana pelajaran untuk kelas sekolah menengah pertama. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu apa itu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah panduan harian guru tentang apa yang perlu dipelajari oleh siswa, bagaimana hal itu akan diajarkan, dan bagaimana pembelajaran akan diukur. Rencana pembelajaran membantu guru menjadi lebih efektif di kelas dengan memberikan garis besar rinci untuk mengikuti setiap prodi kelas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membangun perencanaan itu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan, dan yang kedua, tentukan kebutuhan siswa Anda, yang ketiga, rencana sumber daya Anda, yang keempat, libatkan siswa Anda, dan seterusnya, menginstruksi dan menyajikan informasi, dan yang keenam, waktu luang untuk praktik siswa, dan yang seterusnya mengakhiri pelajaran, dan yang ke-8 yaitu evaluasi pelajarannya. Baiklah, materi selanjutnya itu mengidentifikasi tujuan. Untuk membangun pelajaran, pertama-tama Anda perlu mengidentifikasi tujuan setiap kelas. Apa yang ingin Anda capai di akhir periode? Apakah ada hal-hal khusus yang harus diketahui atau dapat dilakukan oleh siswa Anda? Jadi, jika Anda mengajar siswa yang lebih muda, tujuan pelajarannya mungkin agar mereka dapat mengidentifikasi hewan yang hidup di hujan. Setelah membaca bab tentang hewan di Brazil, untuk siswa yang lebih tua, tujuan ini mungkin melibatkan belajar bagaimana memecahkan persamaan aljabar. Yang kedua, tentukan kebutuhan siswa Anda dengan pelajaran khusus ini. Apakah Anda memperkenalkan materi baru atau meninjau apa yang telah Anda ajarkan di kelas sebelumnya? Di awal kelas, pastikan untuk memberitahu siswa apa yang diharapkan sehingga mereka dapat tetap fokus untuk mencapai tujuan Anda. Saat meninjau materi, beberapa siswa Anda mungkin membutuhkan lebih banyak dorongan daripada yang lain. Mengidentifikasi kebutuhan ini dalam rencana pembelajaran, Anda akan membantu Anda untuk mempersiapkan diri Anda. Baiklah, yang ketiga yaitu rencana sumber daya dan materi Anda. Buat daftar sumber daya bahan yang Anda perlukan mengajarkan pelajaran ini seperti kertas, pena, dan penggaris. Jangan lupa untuk menyertakan sumber daya teknologi dalam rencana Anda. Bila perlu, laptop dan alat pembelajaran yang digamifikasi seperti aplikasi atau situs web pendidikan. Yaitu yang keempat, libatkan siswa Anda. Apa gunanya pelajaran jika siswa Anda tidak terlibat? Anda ingin mereka tertarik dengan apa yang Anda ajarkan, jadi untuk mempersiapkannya, Anda perlu membuat mereka tertarik dengan pelajaran ini. Beri mereka garis besar tentang apa yang akan Anda presentasikan. Kemudian perkenalkan subjek secara lebih informal. Misalnya, jika Anda mengajari siswa sebuah rumus, cobalah menurunkannya dari awal untuk membangun intuisi mereka dari mana asalnya. Atau jika Anda sedang mendiskusikan peristiwa sejarah tertentu, cobalah untuk menarik kesejarahan antara peristiwa tersebut dan peristiwa terkini, sehingga siswa dapat menggantikannya dengan materi. Yang kelima yaitu menginstruksikan dan menyajikan informasi. Setelah Anda menetapkan tahap
untuk apa yang akan Anda ajarkan, inilah saatnya untuk menyajikan informasi kepada siswa Anda. Inilah saatnya untuk menginstruksikan dan menggunakannya sumber daya apapun yang telah Anda sertakan dalam rencana pembelajaran Anda. Libatkan siswa Anda dalam proses bila memungkinkan sehingga mereka terlibat. Misalnya, Anda dapat meminta siswa untuk maju ke papan tulis dan memecahkan masalah tertentu atau menjawab pertanyaan tersebut. Yang keenam, berikan waktu untuk latihan siswa. Setelah mengajarkan materi baru, sisakan waktu bagi siswa untuk berlatih. Ada tiga metode latihan yang jika dikerjakan secara berurutan merupakan cara yang baik untuk memperkuat apa yang baru saja Anda ajarkan. Praktek terpadu, proses kolaboratif, latihan mandiri. Yang ketujuh yaitu mengakhiri pelajaran, yaitu akhiri pelajaran dengan ringkasan singkat. Lakukan ikhtisar singkat tentang pelajaran, termasuk konsep-konsep utama yang dipelajari kelas. Mintalah siswa untuk mengidentifikasi ide-ide kunci sebagai penyegar, dan biarkan mereka melihat pratinjau pelajaran berikutnya, sehingga pelajaran mereka tahu apa yang diharapkan. Baiklah, materi kita yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu evaluasi pembelajaran. Apakah Anda mencapai tujuan pembelajaran Anda? Berikan siswa kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui materi dengan menggunakan kuis dan atau tes singkat. Bergantung pada hasilnya, rencana pembelajaran Anda berikutnya dapat mencakup tinjauan informasi sebelum beralih ke materi baru. Oke everyone, hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.